Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sebelumnya kakak mau menyapa, apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah PA pada saat ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik bersatu teduh sejenak. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 12, baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Oke adik-adik, kita lanjut menyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Lagu ini kita nyanyikan dengan senang, dengan bergembira, karena judulnya Mari Kita Bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang selalu nyata dan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau tadi pagi kami boleh dibangunkan dari tidur kami boleh merasakan indahnya kehidupan kami di pagi hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami ada dalam ibadah pelayanan anak. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Walaupun hanya melalui video YouTube, tetapi kami yakin dan percaya apapun yang kami dengarkan dalam ibadah kami boleh mengerti dan pahami. Terlebih kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Kakak Kristina akan baca dari sini dan adik-adik mengikuti dari rumah masing-masing. Mari mempersiapkan dari Mazmur 84 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Adik-adik, merespon Mazmur pujian kita, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 136, baitnya yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Kitab
Bab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini untuk melandasi ibadah kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Kristina. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, dan biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, mari mempersiapkan pembacaan kita yang terdapat dalam surat Timotius yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Seperti tadi, Kakak Kristina akan membacakan untuk adik-adik dan adik-adik mengikutinya dari rumah masing-masing. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Adik-adik, dari pembacaan kita tadi, tema yang diberikan kepada kita yaitu adalah aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, Timotius adalah putra atau seorang anak dari perempuan Yahudi yang bernama Yunike, dan ayah Timotius adalah seorang Yunani. Jadi berbeda ya, ibunya Timotius orang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Nah adik-adik, Timotius juga adalah orang yang sangat saleh sehingga membuat Rasul Paulus sangat kagum melihatnya. Nah, di sini Rasul Paulus adalah orang yang menjadi guru atau yang menjadi mentor dari Timotius, sehingga Timotius dan Rasul Paulus selalu berpergian bersama-sama, terkhususnya ketika Rasul Paulus ingin memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo perhatikan pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Nah, dalam pembacaan kita saat ini mau menceritakan tentang pengalaman kehidupan Rasul Paulus yang mana telah dibaharui dan juga dipulihkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya,
Ada tidak yang tahu sebelum Rasul Paulus dipulihkan namanya dulu siapa? Iya, adik-adik sangat pintar. Jadi sebelum Rasul Paulus dipulihkan, namanya dulu itu adalah Saulus. Nah, ketika Paulus dipulihkan dan dibaharui oleh Tuhan, ia pun mengganti nama menjadi Paulus. Yang dulunya Saulus menjadi Paulus. Nah, adik-adik, dulu juga Rasul Paulus memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dulu Rasul Paulus adalah seorang yang jahat, adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Waktu itu Rasul Paulus suka membunuh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Wah, adik-adik, menurut adik-adik, Tuhan marah tidak? Apalagi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Kalau dipikir-pikir, pasti Tuhan marah ya adik-adik. Tapi karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap Paulus, Rasul Paulus, Tuhan mau memulihkan Rasul Paulus supaya Rasul Paulus bisa meninggalkan kehidupannya yang lama dan bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Wah, ternyata adik-adik bukan hanya itu saja. Adik-adik, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, Rasul Paulus juga diperkenankan untuk pergi memberitakan firman keselamatan Tuhan kepada semua orang-orang atau jemaat yang belum mengenal Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam Alkitabnya adik-adik itu ada beberapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan diberikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Adik-adik bisa lihat contohnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat di Efesus, Korintus, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik melihat dari cerita tentang Rasul Paulus mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan mau memulihkan orang-orang yang berbuat kesalahan dan orang-orang yang berbuat dosa. Mungkin adik-adik pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah membantah orang tua, pernah berkelahi sama teman, dan adik-adik pernah membuat teman-teman menangis dan lain sebagainya. Nah, adik-adik pasti merasa takut karena terus kepikiran bahwa saya telah berbuat kesalahan, saya sudah buat dosa. Nah, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tuhan bukan saja mengasihi Rasul Paulus, tetapi juga mengasihi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kita bisa dapat berubah menjadi lebih baik karena Tuhan mau memulihkan kita, mau memperbaharui kita dari segala kesalahan yang kita buat. Nah, asalkan catatannya kalau kita bisa mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh berubah untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin ada adik-adik yang dulunya suka bantah orang tua. Nah, ketika sudah dipulihkan sama Tuhan, adik-adik pasti tidak akan membantah orang tua lagi karena adik-adik sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Iya, seperti itu adik-adik. Jadi, melalui firman Tuhan yang diceritakan pada saat ini, mau menceritakan kepada kita bahwa kita, anak-anak Tuhan, walaupun kita sudah berbuat kesalahan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mau memulihkan kita supaya kita dapat berbuat yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sama seperti
tema kita pada saat ini, yaitu aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Jadi ketika kita berbuat salah, kita tidak boleh takut lagi. Kita takut karena kita sudah buat kesalahan, tetapi kita harus bisa kembali bersemangat karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita bisa hidup dalam kehidupan yang lebih baiknya lagi. Nah, adik-adik, demikian firman singkat ini. Semoga kita dapat diberkati Tuhan untuk bisa mempraktikkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan merespon cerita kita, firman kita pada saat ini dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Walaupun hanya lewat video YouTube, kami yakin dan percaya ke apa yang kami dengarkan, cerita yang disampaikan oleh kakak layan kami, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa. Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dalam segala pekerjaan yang dikerjakan. Semoga mama dan papa kami selalu baik, selalu tetap sehat, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Kami rindu sekali untuk datang ibadah PA lagi bersama-sama di gereja. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, tetapi Tuhan mau menyembuhkan teman-teman kami yang sakit, sehingga teman-teman kami yang sakit boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Untuk teman-teman kami juga yang sedang belajar melalui Zoom, melalui HP, melalui aplikasi, Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan memberi kelancaran. Semoga dalam proses belajar mengajarnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kakak layan kami yang senantiasa selalu menceritakan firman Tuhan kepada kami, walaupun hanya melalui video YouTube. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kakak layan kami. Tuhan berkati kakak layan kami yang dalam mencari pekerjaan, yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan selalu memberikan kemudahan kepadanya, sehingga kakak layan kami boleh bekerja dengan baik, sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kakak layan kami yang masih sekolah. Tuhan berkati juga, semoga dalam sekolahnya kakak layan kami boleh terus diberikan kemudahan, biarlah ia terus dapat belajar dengan baik dan kelak dapat menggapai cita-cita yang diinginkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB, terkhususnya GPIB Mangamaseang. Tuhan berkati pendeta, majelis, karyawan, dan seluruh anggota jemaat dalam pribadi, dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan mau memberkati kami sehingga kami selalu ada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk
kakak-kakak pengurus pelayanan anak, kiranya Tuhan juga tetap memberkati. Kiranya apa yang boleh nanti disusun menjadi program pelayanan anak boleh diberikan kemudahan, dan biarlah program itu kelak nanti dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan Kidung Ceria nomor 217. Baitnya yang pertama, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan dapat dipergunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Untuk berkat Tuhan yang masih ada pada kami, biarkanlah kami menggunakannya dengan baik demi memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Mari adik-adik saat teduh. Demikian ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.